umpamanya ada anak yang dia itu tidak nampak gitu, psikologisnya itu murung dan lain sebagainya, itu kira-kira pencegahannya itu bagaimana? Iya, jadi mungkin Pak, BK itu kan punya program Pak. Ya. Guru BK itu harus membuat program. Program itu dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bisa jadi Pak, sekolah A, misalnya saya nih di MAN 1, teman saya di MAN 2 atau di MTS 1, MTS 2, itu programnya bisa jadi berbeda karena disesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi awalnya Pak, sebelum kita membuat program, kita asesmen dulu nih. Kita bagi angket, ya kita observasi, ini kira-kira peserta didik ini butuh apa ya? Seperti yang Bapak katakan tadi, kadang-kadang kan tidak terdeteksi nih. Iya, betul. Ya kan, yang kita lihat sekarang kan yang muncul aja perilakunya. Sementara Pak, banyak siswa yang tidak terdeteksi, dia sudah melakukan perbuatan yang tidak benar sebenarnya. Nah, jadi melalui program itu, misal kita melihat, oh ini banyak bully, oh ini sudah banyak nih penyimpangan seksual di sekolah ini. Maka kita harus buat program untuk pencegahan itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Dengan cara apa? Salah satunya adalah layanan klasikal. Kami masuk ke kelas, ya memberikan informasi misalnya tentang bullying atau tentang etika pergaulan. Sekarang kan etika pergaulan remaja itu sudah sangat luar biasa, Pak. Jadi itu salah satu cara guru BK melakukan pencegahan, ya dengan melakukan layanan klasikal atau layanan lintas kelas. Kelas besar Pak, kita kumpulkan anak, kita kasih nih pemahaman bagaimana itu bullying, bagaimana itu etika pergaulan. Nah itu salah satu cara untuk mencegah itu tadi Pak. Ya, sementara kalau umpamanya penyembuhan nih, mana yang paling mudah nih? Pencegahan atau penyembuhan? Itu otomatis pencegahan paling mudah Pak. Untuk paling menyembuhkan mudah, ya? Ini kita butuh waktu dan butuh teknik. Rata-rata kalau yang disembuhkan itu anak-anak yang bagaimana tuh Bu Rosida ya? Kalau umpamanya di sekolah nih kan, kalau umpamanya di MAN 1, di MSAIN itu kan rata-rata nih dari sekian banyak persentase siswa yang bermasalah itu yang bagaimana? Yang bisa diatasi gitu Pak ya? Yang kira-kira anak-anak yang bermasalah itu latar belakangnya itu yang bagaimana gitu? Rata-rata gitu. Latar belakangnya Pak, di awal tadi sudah saya sebutkan kurang lebih 17 tahun menjadi guru BK. Permasalahan anak yang muncul saat ini itu penyebab utamanya adalah keluarga. Keluarga ya. Itu yang saya hadapi Pak ya. Jadi dasarnya itu pasti keluarga. Jadi kalau ada anak muncul perilaku yang tidak benar, perilaku yang menyimpang, itu cek terus keluarganya. Kita cek aja pasti entah keluarganya mungkin pisah atau mungkin keluarganya sibuk atau mungkin keluarganya dia tinggal dengan nenek bukan dengan orang tua. Intinya yang saya hadapi sekarang ini kurang lebih akar permasalahan anak itu adalah keluarga. Kalau umpamanya dari sisi lain, apakah ada bawaan gitu? Misalnya anak-anak ini orang tuanya nih dalam tanda petik oh ini bagus nih gitu kan, orang tuanya kepala sekolah, gurunya orang tuanya, kemudian ibunya guru, kemudian abangnya ini, abangnya itu, intinya semuanya itu bagus. Tapi ada akar masalahnya itu di anak itu, gitu kan? Apakah memang itu ada bawaan sejak kecil gitu? Banyak sebenarnya faktor yang menyebabkan perilaku anak menyimpang. Ya salah satunya yang paling utama tadi yang saya sebutkan itu adalah keluarga. Walaupun Pak, lingkungan juga sangat berpengaruh. Ya, teman, lingkungan itu juga sangat mempengaruhi. Dan kemudian mungkin juga ada itu tadi Pak, bawaan tadi juga ada. Jadi kalau ada misalnya penyakit karena bawaan, maka kita butuh kerjasama dengan ahli lain gitu. Kalau dalam konseling namanya referral, alih tangan kasus. Jadi terkadang kita udah butuh psikiater nih Pak. Ada anak yang suka melukai diri sendiri misalnya. Betul. Nah, jadi ini kita sudah harus kerjasama dengan psikolog atau dengan psikiater. Seperti itu Pak. Kira-kira nih Bu Rosida, ada ndak dari istilahnya itu bimbingan konseling itu suatu ilmu yang bisa melihat kalau umpamanya tanpa ada angket, tanpa ada istilahnya itu permasalahan anak, kita sudah tahu nih, oh anak ini kayaknya lebih cenderung kemari, gitu kan? Oh anak ini kayak gini, potensinya itu udah kita tahu. Itu kira-kira ada ndak? Kalau kita terawang secara kasat mata mungkin tidak Pak ya, tapi dengan observasi, dengan salah satu, kalau saya digunakan itu salah satunya adalah art terapi Pak. Art terapi itu dengan art terapi itu ya Pak, kami cuma membagikan kertas sama pewarna, itu kita bisa mendeteksi
mendeteksi bahwa anak ini sedang tidak baik-baik saja. Selain art terapi itu bisa menyembuhkan, art terapi juga bisa mendeteksi Pak dari apa yang mereka lakukan di kertas itu, kita bisa melihat anak ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau kita sudah tahu seperti itu, maka bisa kita lanjutkan dengan konseling individual. Kita panggil anak itu secara pribadi, kemudian kita ngobrol dengan dia. Gitu ya. Jadi sahabat Kias yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, artinya kita pingin nih tahu ya, kalau sekiranya ada suatu alat yang mengukur potensi anak, otomatis setiap keluarga boleh nih Bu Rosida ya, biar artinya orang tua tuh tahu, oh ini anak saya ini nih begini nih gitu kan. Oke. Nah kemudian ini Bu Ketua ya, kami ingin tahu nih sebenarnya di antara, kalau umpamanya tadi disebutkan sudah perbedaan antara bimbingan konseling juga dengan bimbingan penyuluhan bimpen gitu ya, berbeda gitu. Kalau bimpen itu siapapun boleh, mau penceramah apa segala macam boleh gitu ya. Kemudian untuk BK itu memang ada teknik-teknik khusus gitu. Nah sekarang kita mau tahu nih, tupoksi BK itu apa saja sih sebenarnya? Selain yang disebutkan tadi kan sudah disebutkan gitu kan, apa saja lagi gitu tupoksi BK gitu. Tugas pokok dan fungsi ya. Tadi secara umum sudah digambarkan Pak ya. Kalau secara detailnya BK itu banyak layanan Pak. Jadi bimbingan konseling itu ada programnya dan ada layanannya. Yang tujuannya adalah itu tadi, untuk mengembangkan peserta didik secara optimal. Jadi di sekolah itu guru BK tidak hanya menangani anak yang bermasalah. Jadi tidak anak bolos, anak merokok, anak lompat pagar itu dioper ke BK. Itu tidak seperti itu. Kita punya mekanisme bagaimana menangani permasalahan agar tidak dianggap BK itu adalah polisi sekolah. Jadi jangan sampai anak masuk ke ruang BK itu takut Pak, takut sidang. Betul. Tapi BK itu bagaimana caranya BK itu bisa tempat berceritanya anak-anak. Jadi tugas kita guru BK itu secara umum adalah membantu anak itu untuk berkembang secara optimal melalui program dan layanan yang sudah ditentukan. Misalnya ada layanan bimbingan klasikal Pak, kita masuk ke kelas untuk pencegahan. Kemudian ada namanya nanti layanan konseling individual, itu secara individu siswa kita panggil. Ada juga layanan konseling kelompok Pak. Jadi anak yang memiliki masalah itu kita kelompokkan dan kita bantu secara bersama-sama dalam satu dinamika kelompok. Selain konseling kelompok juga ada bimbingan kelompok. Nah, kemudian Pak, kami juga punya program atau layanan itu home visit, kunjungan rumah. Kunjungan rumah. Jadi terkadang anak di sekolah dengan dia di rumah itu beda Pak. Kadang-kadang kita panggil nih orang tua ke sekolah terkait dengan perilaku anak, orang tua nggak percaya. Anak saya nggak seperti itu. Kenapa Ibu katakan anak saya seperti itu? Anak saya di rumah seperti berbeda. Jadi agar guru BK informasinya itu lebih valid, guru BK juga perlu untuk melakukan kunjungan rumah, melihat bagaimana keadaan rumah si peserta didik itu. Kemudian ada juga namanya layanan yang itu tadi Pak, alih tangan kasus atau referral. Jadi ketika guru BK permasalahan anak sudah tidak di ranahnya lagi, itu bisa kita alihkan kepada yang ahlinya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau ada anak udah penyakitnya itu sudah misalnya melukai diri sendiri atau ke arah-arah yang lebih parah, itu bisa kita alih tangan kasuskan. Kemudian dukungan sistem Pak. Kita juga butuh pelatihan dukungan-dukungan dari pihak lain untuk membantu program BK itu. Seperti itu Pak. Nah kemudian kalau misalnya nih mengalami masalah siswa tadi, itu misalnya kita sudah tahu nih ada layanan klasikal, individual, kelompok gitu kan. Apakah ada sistem yang berkelanjutan dari guru BK itu misalnya di sekolah ibu lah gitu kan? Apakah ada sistem berkelanjutan? Misalnya ini anak yang bermasalah ini berapa kali pertemuan kira-kira? Itu bagaimana tuh? Iya, itu berarti itu di layanan konseling individual Pak. Jadi terkadang Pak, satu kasus itu nggak sekali anak itu panggil, anak itu sembuh, tidak. Jadi itu ada kontinu, makanya kita punya administrasi BK juga Pak. Kita punya laporan, kita punya administrasi. Kalau misalnya ke dokter, kita kan ada buku catatan itu ya. Guru BK juga punya itu Pak. Punya itu. Jadi misalnya sesi pertama tanggal sekian, kasusnya apa yang treatment, apa